Jesus is speaking. What's up XYZ? Iya, apa kabarnya hari ini? I think I just need this. Kayaknya ini bisa dibalikin. Thank you. Oke. Tadi udah dikenalin sedikit, so I don't need further introduction. Gak perlu dikenalin lebih lagi. My name is Jody, ya. Biasa dipanggil Jody atau Kak Jody bisa. Jangan dipanggil Wirawannya, ya karena Wirawan ada banyak tapi Jody cuma satu. Oke. Ya, I'm grateful, bersyukur teman-teman bisa sharing bersama-sama dengan teman-teman hari ini. And this is my first time sharing. Ya, jadi juga pertama kali. Ya, dan gak cuma I yang pertama kali sharing today, ada juga yang pertama kali jadi worship leader today, ada Michelle. Mana Michelle? Ya, give it up for Michelle. Ya, teman-teman, if you are already involved di dalam ministry, udah terlibat di dalam pelayanan, kita sama-sama invite teman-teman untuk tetap bertumbuh di dalam pelayanan. Yuk sama-sama kita belajar untuk take more responsibility, ya. Dan juga yang belum terlibat di dalam pelayanan, ayo kita sama-sama belajar untuk terlibat di dalam pelayanan, oke? Alright. Nah, kita akan masuk ke tema minggu ini. So last week kita masih di dalam tema yang sama selama 1 bulan ini. We're gonna talk about mengikuti Yesus, following Jesus. Dengan tema besarnya itu adalah discipleship atau pemuritan. Nah, kalau minggu lalu, masih ingat temanya minggu lalu di-share oleh Kak Diki? Ada yang masih ingat? Temanya apa? Know Him, know Jesus. Knowing Jesus personally atau mengenal Yesus secara pribadi. Nah, this week I'm going to talk about taking Jesus seriously. Now I feel like I'm trapped. Saya berasa saya dijebak hari ini. Aku ngerasa aku dijebak hari ini pertama kali sharing, langsung dikasih topik yang ada kata seriusnya gitu. Jadi langsung the serious stuff yang hari ini aku bahas. Tapi teman-teman, before I get into the materials, sebelum aku masuk ke materinya, ke bahannya, bisa di next. Aku mau share sedikit apa yang aku dapat dari sharingnya Diki minggu lalu. Ya. Jadi minggu lalu kita belajar bahwa kita harus mengenal Yesus secara pribadi. Bukan cuma kita kenal dari apa yang kita dengar setiap hari Minggu di ibadah, setiap hari Jumat di komsel, tapi kita benar-benar secara pribadi mengenal Yesus. Kita secara pribadi mengenal Dia, mengetahui rencananya atas hidup kita. Bukan berarti yang dikatakan di hari Minggu dan hari Jumat itu salah, no, it's not wrong, tapi it's not enough. Perlu pengenalan secara pribadi dengan engkau, dengan Tuhan maksudnya engkau. Oke? Nah, dari minggu lalu, I get one point yang I want to share with you guys today. Poinnya adalah seperti ini, menghidupi firman, ya, bukan supaya kita lebih disayang sama Tuhan atau supaya kita gak merasa bersalah sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Tapi karena dari awal Tuhan sudah mau berpartner dengan kita dalam mengerjakan kehendak-Nya. Sebagai murid Kristus, gak cuma kita perlu mengenal Tuhan, menyadari betapa Dia mengasihi kita, menyadari betapa Dia peduli atas hidup kita, tapi kita juga perlu live by the word. Nggak cuma know the word, tapi live by the word. Kita menghidupi firman, menghidupi kebenaran firman. Gitu. Tapi menghidupi firman itu nggak membuat Tuhan jauh lebih sayang sama kita. Kasih Tuhan kepada kita dari awal sampai akhir itu tetap sama. Tetap penuh buat kita. Mau kita hari ini lagi taat-taatnya sama Tuhan atau lagi kurang taat sama Tuhan, kan tetap ada. His love always available fully to you. Gitu. Tapi menghidupi firman itu bukan supaya Tuhan lebih sayang. Bukan supaya juga kita nggak merasa bersalah. Kan kadang kita mungkin ngerasa kayak, kok orang Kristen nggak taat sama firman? Kok orang Kristen nggak melayani sih? Kok orang Kristen nggak do this, do that? Kadang kita ngerasa bersalah. Tapi menghidupi firman bukan supaya kita nggak merasa bersalah. Tapi supaya karena dari awal Tuhan sudah mau berpartner dengan kita. Makanya dari awal Tuhan ciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah, dengan Kristus. Supaya kita bisa bersama-sama dengan Dia mengerjakan kehendak-Nya. Bisa nggak Tuhan kerjakan kehendak-Nya sendiri? Bisa. Dia bisa saja tiba-tiba datang ke dunia at this age, 2024. Dia datang ke dunia dan Dia lakukan satu mujizat, seluruh dunia percaya sama Dia. He can do that. But He wants us to contribute. Dia mau kita terlibat. Makanya nggak cukup kita cuma punya pengenalan secara pribadi dengan Tuhan. We have to learn to take Him seriously. Sungguh-sungguh kita menganggap Yesus itu sebagai sesuatu yang penting, sebagai pribadi yang penting di dalam hidup kita. Nah, apa maksudnya taking Jesus seriously?
Taking Jesus seriously itu bukan berarti kita nggak boleh bercanda, kita harus kusuk. Kalau kita baca firman tuh harus bener-bener dalemin banget, harus kudus, nggak boleh jauh-jauh dari orang-orang berdosa gitu ya, bener-bener suci kudus, no. Taking Jesus seriously secara definisi yang aku bisa share ke teman-teman adalah gini, kita dengan sungguh-sungguh, dengan seluruh hidup kita mengikut Yesus. Jadi bukan berarti kita nggak boleh bercanda, bukan berarti kita nggak boleh have fun living in Christ. Living in Christ can be fun. Tapi kita belajar untuk gak cuma mengenal Dia, tahu firman-Nya, tapi benar-benar mengikut Yesus dengan seluruh hidup kita. Benar-benar kita jadikan firman Tuhan itu sebagai sumber kehidupan kita, pedoman kehidupan kita untuk we move forward in our lives. Oke? Oke? We good? Should we continue? Alright, let's go. Next point. Nah, kita mau belajar dari salah satu perumpamaan yang paling indah dan yang paling jelas for me, yang ditulis di kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 5. You can open it in your phones or in your Bible. Ada yang bawa Alkitab buku di sini? Wow, awesome. Good job. I thought Alkitab buku is already outdated ya, tapi gak apa-apa. Mau pakai Alkitab buku, Alkitab phone, you can open it in Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Aku akan bacain buat teman-teman. Ayat yang pertama bilang seperti ini. Akulah pokok anggur yang benar, akulah ini Tuhan Yesus ya, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saya mau kita baca ayat 4 sama-sama. Come on, let's read it together. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di perumpamaan ini Tuhan Yesus position himself, menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar, dan kita sebagai apa? Ranting-rantingnya. What does it mean to be the branches of Jesus grapevine? Apa maksudnya kita jadi rantingnya Tuhan? Maksudnya adalah gini, Tuhan Yesus sebagai pokok anggur itu berbicara sebagai gini, Tuhan menjadi sumber kehidupan kita. Teman-teman, berapa banyak di antara kita hari ini sadar berarti kalau everything that we have right now comes from the Lord. Segala sesuatu yang kita punya, keluarga kita, adik kakak, papa mama kita, teman-teman kita di sekolah, bahkan our personal belongings kayak HP kita, sepatu kita, everything that we have comes from the Lord. Nah, karena Yesuslah yang memberikan, Tuhanlah yang memberikan segala sesuatu yang kita perlukan, nggak cuma bicara soal materials ya, tapi juga bicara soal spiritual needs kita, kebutuhan rohani kita, maka kita perlu terus tinggal di dalam Dia sebagai ranting-rantingnya. Karena ranting itu tidak bisa berbuah, menghasilkan buah, apalagi tumbuh menghasilkan buah yang banyak kalau tidak terus-menerus melekat sama pokok anggurnya. I want you to pay attention to the picture right there. Lihat itu. Jadi yang batang yang ada di atas, yang gede itu adalah pokok anggur. Dan ketika batang itu bertumbuh, dia akan menumbuhkan cabang-cabangnya. Nah, ujung cabang-cabangnya itu yang menjadi ranting, di mana ujungnya akan menghasilkan buah. Nah, bayangin kalau misalkan ketika dia masih di cabang, itu udah dipatahkan dan dicabut dari pokok anggurnya. Pertanyaan aku satu, bisa nggak menghasilkan buah? Nggak bisa. Terus harus nempel sama pokok anggurnya karena segala mineral, segala nutrisi yang diperlukan itu ngalir dari pokok anggurnya. Barulah bisa menghasilkan buah. Sama halnya dengan hidup kita, teman-teman. Tuhan mau kita untuk menghasilkan buah dengan hidup kita. Bukan cuman sekedar kita pelayanan, bukan cuman sekedar kita baca firman setiap hari, kita menghidupi rutinitas sebagai orang Kristen, tapi Tuhan mau lewat apa yang kita pelajari dari firman, lewat apa yang kita dengar dari Alkitab, we apply it so it can bear fruit, menghasilkan dampak, menghasilkan buah di dalam hidup kita. Nah, kenapa kita harus tinggal di dalam Tuhan? Next. Sederhananya kenapa kita perlu tinggal di dalam Tuhan? Tadi kita udah baca sama-sama di ayat 5 dikatakan seperti ini. Aku baca bagian terakhirnya aja. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apart from him, we can do nothing. Kita nggak bisa lakukan apa-apa. Tapi mungkin kita bisa berpikir kayak gini, Kak, aku punya kok teman-teman di luar sana yang they don't know Christ. Mereka bahkan bukan Kristen, tapi hidupnya fine-fine aja.
Hidupnya bahkan jauh lebih better daripada aku. They have the better stuff, they have better phones, better life. Mereka bisa pergi jalan-jalan kemana-mana, sedangkan aku tiap kali liburan cuma tidur di rumah, ya kan? They have better parents, ya, parents mereka kasih apa yang mereka mau, sedangkan aku udah minta-minta HP udah bertahun-tahun Kak, nggak dikasih-kasih sama papa mama, misalkan like that. We seem to feel like orang-orang di luar sana hidupnya bisa jauh lebih baik padahal mereka nggak kenal Tuhan. Tapi teman-teman, hari ini teman-teman, Tuhan nggak mau cuman kita punya sekedar hidup yang lebih baik. Tuhan mau kita punya hidup yang menghasilkan buah. Di luar Kristus, kita bukan yang nggak bisa ngapa-ngapain, literally bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa diem di rumah doang, enggak. Tapi di luar Kristus kita tidak dapat berbuah. Dalam terjemahan bahasa Inggris dari kata sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa ini, terjemahan bahasa Inggrisnya, apart from him we cannot produce anything. Kita nggak bisa menghasilkan apa-apa. Teman-teman, hari ini if you're here today listening to this word, percayalah bahwa Tuhan mau memakai hidup setiap kita bukan cuman biasa-biasa aja. Tapi Tuhan mau memakai hidup kita untuk menghasilkan dampak bagi banyak orang. Tuhan nggak memanggil hidup kita bukan cuma sekedar oh ya udah sekolah, habis itu lulus cari kerja, kuliah, habis itu kuliah terus kerja, merit, punya anak, punya cucu, mati. Bukan cuma itu doang. Tapi Tuhan memanggil kita untuk seriously bear fruit, menghasilkan buah. Orang-orang yang hidupnya diubahkan lewat hidup kita. Ada orang-orang yang kenal Kristus dan ngalamin kelepasan, ngalamin kesembuhan lewat hidup kita. Remember last week, kita belajar bahwa kita dipanggil untuk jadi apa? Spiritual contributors. Kita dipanggil untuk terlibat secara langsung. Tuhan bisa lakukan segalanya sendiri, tapi Dia mau libatkan kita, Dia mau pakai kita. Makanya hari ini teman-teman, Tuhan gak memanggil kita untuk hidup biasa-biasa aja. Bilang ke kiri kanannya, bukan hidup biasa aja. Tapi hidup yang menghasilkan buah. Oke? Nah, jadi bagaimana caranya kita hidup di dalam Tuhan, mengikuti Yesus dengan sepenuh hati kita, tinggal di dalam Tuhan dan menghasilkan buah. Nah, tinggal di dalam Tuhan, I divided into 2 parts. Aku bagi jadi 2 bagian. Oh, tapi sebelum masuk ke situ, I almost forgot. Kalau teman-teman perhatikan gambar yang ada di situ, I put that picture for a reason. Itu adalah ranting-ranting yang nggak menghasilkan buah. Biasanya kalau kita lihat kayu-kayu kayak begini, biasanya dipakai untuk apa? Dibakar kan, dikumpulin, dipatahin, terus dijadiin kayu bakar atau dipakai untuk something else, gitu kan? Ya bakar, ya. Bukan bakar yang itu, no, it's different context ya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ayat 6 bilang gini, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Gak ada gunanya lagi selain dibakar. Nah itu yang tadi I say about hidup yang biasa-biasa aja. Tuhan gak menciptakan kita cuma supaya biasa-biasa aja, tapi Tuhan mau kita hidup berbuah. Oke? Amen? Nah gimana caranya kita tinggal di dalam Tuhan? Bagian yang pertama yang kita perlu belajar sama-sama hari ini, to live in Jesus, tinggal di dalam Tuhan adalah we live by His word. Kita sama-sama lihat Yohanes 15 ayat 7, ya, di ayatnya ada di depan. Aku bacain buat teman-teman, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, jadi tadi di ayat yang pertama sampai ayat yang kelima dikatakan tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. What does it really mean untuk tinggal di dalam Tuhan itu apa? Apakah kita benar-benar masuk ke dalam tubuhnya Tuhan Yesus terus tinggal di dalam gitu? Atau tubuhnya Yesus tiba-tiba ada di dalam kita gitu? Atau kita berpakaian kayak Tuhan Yesus kemana-mana pakai jubah ya, terus pakai kasut gitu kan? No. Tinggal di dalam Tuhan dijelaskan lebih lanjut lagi sama Tuhan Yesus. Kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Jadi kita nggak cuma sekedar dipanggil untuk ngerti firman Tuhan, tahu segala cerita Alkitab. Kalau ditanya Daud ceritanya apa? Oh ya dia ngalahkan Goliat, waktunya ada 5 cuman kepake 1 gitu kan. Atau Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur di mana? Di pernikahan di Kana. Not only we know cerita-cerita Alkitab, tapi kita mengerti message yang Tuhan mau sampaikan ke dalam hidup kita, and we apply it, kita praktekkan, kita lakukan, gitu. Dan ketika kita izinkan firman Tuhan tinggal di dalam kita, barulah kita bisa membaca kalimat yang selanjutnya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Kita suka ya baca kalimat itu ya, kesannya kayak Tuhan Yesus baik banget ya, apa-apa yang kita minta dikasih gitu kan, tapi it's not that simple teman-teman. Ketika firman tinggal di dalam diri kita, maka kehendak Tuhan dan kerinduannya Tuhan juga yang tinggal di dalam kita. Jadi ketika kerinduannya Tuhan tinggal di dalam kita,
kita pasti mau minta hal-hal yang menyesuaikan dengan kehendak Tuhan, yang sesuai dengan kerinduannya Tuhan. Bukan asal minta aja untuk keinginan kita pribadi. Nah, di terjemahan bahasa Inggris dari ayat 7 ini lebih menjelaskan lagi tentang apa maksudnya tinggal di dalam Tuhan. It's not just mengerti firman, it's not just understanding the Bible stories, tapi benar-benar kita hidup bersatu dengan Kristus dan firman Tuhan itu tinggal di dalam kita. Di terjemahan bahasa Inggris Amplified Version bilang gini, if you live in me, live in as in abide, vitally united to me, bersatu dengan Kristus, and my words remain in you and continue to live in your hearts, ask whatever you will and it shall be done to you. Jadi kita tinggal di dalam firman itu bukan cuma sekedar kita mengerti firman, ngerti cerita Alkitab, tapi kita hidup bersatu dengan Kristus. Makanya 2 minggu lalu ketika kita bahas sama-sama tentang pemuritan, bagaimana caranya kita benar-benar ikut Kristus. Yang pertama kita harus lakukan, kita harus apa? Menyangkal diri. What does it mean menyangkal diri? Maksudnya kita hidup bersatu dengan Kristus. Ada ayat di Galatia 2 ayat 20, mungkin bukain. Galatia 2 ayat 20 says like this, aku hidup tapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Intinya seperti ini, Jody hidup, Jody nih ya, tapi bukan buat Jody lagi Jody hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam Jody. Dan hidup yang Jody hidupi di dalam daging ini adalah hidup yang sepenuhnya didasari kepercayaan sama Tuhan. Jadi Jody nggak akan melakukan apapun kalau bukan Tuhan yang suruh. Jody nggak akan melakukan hal-hal yang Tuhan nggak suka. Jody nggak akan melakukan hal-hal yang nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi hidup bersatu dengan Kristus, kita nggak lagi fokus sama diri kita sendiri. Tapi kita belajar untuk lihat, Tuhan, what are you trying to do with my life? Tuhan mau pakai aku seperti apa sih? Lewat aku, Tuhan mau pakai aku di mana sih? Tuhan mau aku jadi berkat, jadi garam, jadi terang di mana sih? Gitu. Jadi kita nggak cuma sekedar mengerti firman, tapi kita benar-benar hidup kita satukan searah dengan Kristus. Dan gak cuma itu, firman Tuhan tinggal di dalam hati kita. Dan gak cuma firman tinggal, firman itu hidup. Kesannya kayak banyak hal ya. Tapi sebenarnya ini sederhana teman-teman. Continue to live in your hearts. Firman itu terus hidup. Nah, gimana caranya supaya firman terus hidup di dalam diri kita? Lewat kita baca, kita renungkan, dan kita lakukan setiap hari. Sederhana. Jadi bagaimana caranya kita tinggal di dalam firman, kita belajar untuk gak lagi fokus sama diri kita sendiri, fokus sama apa yang Tuhan mau kerjakan lewat hidup kita, dan kita belajar untuk terus-menerus merenungkan firman, supaya kita makin ngerti nih Tuhan mau pakai kita kemana. Mungkin hari ini kita melayani sebagai tim multimedia, atau hari ini kita melayani sebagai tim prophetic. Kita main musik, atau kita pelayanan di misi, kita pergi ke desa-desa mungkin, atau we serve in our school, kita melayani di sekolah kita. Gak cukup cuman kita ngerti tempat di mana kita melayani, kita juga harus tahu apa kehendak Tuhan, apa rencana Tuhan yang Tuhan mau nyatakan di tempat di mana kita melayani. Jadi don't just understand where you serve, understand the purpose why God put you there. Juga harus ngerti kenapa Tuhan taruh kita di situ, supaya kita benar-benar menghidupi firman-Nya dan sungguh-sungguh berikan hidup kita kepada Tuhan, mengikut Yesus dengan sepenuh hidup kita, bukan cuma dengan apa yang kita bisa. Oke? Jadi kita belajar untuk hidup bersatu dengan Kristus, dan gak cuma hidup bersatu dengan Kristus, kita belajar juga untuk mengizinkan firman terus hidup di dalam diri kita, lewat kita baca dan kita renungkan setiap hari. Next. Nah, selain kita belajar untuk tinggal di dalam firman, kita juga perlu belajar untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Karena Allah kita adalah kasih. Dia menyatakan segala sesuatunya dengan kasih. Our God is not just a loving God. He is love. Jadi segala sesuatu yang Dia berikan kepada kita, itu dasarnya udah pasti karena Dia mengasihi kita. Setiap firman yang Dia berikan kepada kita, itu dasarnya karena Dia sayang sama kita. Dia nggak mau hidup kita berantakan, Dia nggak mau hidup kita hancur. Makanya Dia berikan seluruh hidup kita. Teman-teman, as youth, we have to constantly remind ourselves. Kita perlu terus mengingatkan diri kita bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Jesus loves you for who you truly are. With all of your weaknesses, with all of your history, apapun kelemahan, apapun
background latar belakang hidup kita, Tuhan Yesus mengasihi kita sepenuhnya. Dan karena, mundur dulu ke slide sebelumnya. Dan karena dia mengasihi kita sepenuhnya, maka kita bisa sungguh-sungguh tinggal di dalam kasih-Nya. Teman-teman, kenapa firman Tuhan itu perlu dituliskan kepada kita? Karena Tuhan mau kita mengenal Dia bahkan di zaman ini. Kita tahu semua Tuhan Yesus hidup kapan? 2000 tahun yang lalu. Tapi dia nggak mau cuman kepercayaan atau orang-orang yang hidup 2000 tahun yang lalu aja yang diselamatkan. Makanya dia menggunakan orang-orang terdekatnya. Salah satunya Yohanes yang kita baca hari ini kitabnya untuk menuliskan kepada kita. Kalau bukan karena Alkitab yang ada di HP kita atau bukan karena firman Tuhan yang kita baca setiap hari lewat Bible plan kita nggak akan bisa mengenal Kristus secara pribadi. So he writes the Bible because he loves us. Mungkin berapa banyak di antara kita hari ini ngerasa ketika kita baca firman, kita ngerasa kayak, aduh Tuhan tuh banyak bangetnya restriction-nya, banyak banget sih pembatasannya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus lakukan ini, harus lakukan itu. Tapi don't see it from the restriction perspective. Instead of looking at it from restriction perspective, kita lihatnya dari protection perspective. Instead of looking God's word as a restriction, look at it as a protection. Tuhan gak mau kita jadi orang-orang yang gak bisa dipercaya mulutnya. Makanya Tuhan ajarin kita untuk berkata jujur. Kalau katakan ya, tidak selebihnya dari jawab sendiri. Ya. Tuhan mau kita jadi orang yang punya penguasaan diri sehingga bisa dipercaya. Makanya firman Tuhan bilang kalau kamu marah jangan sampai matahari terbenam. Tuhan mau kamu jadi orang yang bisa dipercaya kata-katanya dan kata-katanya bagus. Bisa jadi public speaker yang hebat mungkin. Atau bisa jadi pemimpin yang hebat. Makanya firman Tuhan bilang janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tuhan gak mau kita jadi orang yang kemudian yang terlalu dibawa sama emotion. Kalau lagi bad mood jadinya gak bisa ngapa-ngapain. Makanya Tuhan bilang kuasailah dirimu supaya kamu bisa berdoa. Jadi firman Tuhan itu semua adalah arahan yang melindungi kita untuk supaya kita tetap bisa jadi pribadi, jadi orang yang Tuhan sudah desain kita sedari awal. Ingat Tuhan panggil kita untuk jadi spiritual contributors. Tuhan mau pakai kita sedari awal. Makanya dia memberikan firman. Bukan karena dia mau membatasi kita atau supaya hidup kita menderita. Tapi karena dia sungguh-sungguh mengasihi kita. He commands because he loves. Dia memberikan perintah, dia memberikan firman karena dia mengasihi kita. Dan ketika kita mengalami kasih-Nya, ketika kita sadar betapa Tuhan Yesus sayang sama kita, dan firman Tuhan itu seperti surat cintanya Tuhan buat kita, kita ngerti setiap hal yang Tuhan katakan dan buat apa Tuhan katakan itu, maka dengan sukacita kita taat kepadanya karena kita tahu yang memberikan perintah mengasihi kita. Jadi kita nggak perlu fokus ke apa yang kita bisa lakukan, boleh nggak ini, boleh nggak itu. Lihat siapa yang memerintah. Yang memerintah sayang sama kita. Makanya karena dia sayang sama kita, dia berikan perintah itu. Dia nggak mau kita ada di dunia ini hidup menderita dan segala macamnya. Tapi dia mau kita sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan di dalam dia. Jadi ketika kita taat firman tuh benar-benar ngalamin kelepasan gitu loh. Bukan malah makin tertekan, bukan malah makin capek gitu. Tapi benar-benar kita mengerti betapa Tuhan mengasihi kita. Makanya yang perlu kita alami dulu, next. Yang perlu kita terima dulu untuk kita bisa tinggal di dalam kasih-Nya adalah kita experience His love. Kita harus ngalamin kasih Tuhan secara pribadi. Understand how much He loves you. Ayat 10 dikatakan seperti ini, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Jadi ketika kita taat sama Tuhan, justru semakin kita taat, semakin kita sadar dan ngerti betapa Tuhan sayang sama kita. Betapa kasih-Nya itu ada buat kita. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Tuhan Yesus di dalam perjalanan dia melayani, dia selalu tinggal di dalam kasih Bapaknya. Sehingga ketika dia ngalamin caci maki dari orang-orang Farisi, ketika dia ngalamin disagreement dari orang-orang yang gak percaya sama dia tetap kuat. Dia tetap maju pelayanan. Bahkan di titik sebelum dia disalib pun dia datang sama Tuhannya dulu untuk berdoa. He lived in His love, in His Father's love, sehingga His Father's love empowers Him to continue to do the work. Dan kasih Tuhan, kasih Bapa yang ada pada Tuhan Yesus itu juga kasih yang sama yang ada di dalam hidup kita hari ini. Menguatkan kita untuk terus maju, mengerjakan pekerjaan Tuhan, terus jadi spiritual contributors. Ketika mulai capek, ketika pelayanan mulai terasa berat,
Ketika jadi berkat, terus memberitakan Injil mulai terasa boring, mulai ada orang-orang yang cibir kita, mulai ada orang-orang yang ngelihat kita sebelah mata. Come to His love. Datang ke hadirat Tuhan, minta kasih-Nya. Sehingga kasih-Nya yang menguatkan kita, supaya kita bisa terus maju. Next. Gak cuma kita mengalami kasih-Nya secara pribadi, kita belajar untuk mengasihi satu sama lain. Ayat 12 bilang seperti ini, inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Teman-teman, kalau seluruh Alkitab bisa dirangkum jadi satu perintah, maka perintah yang terutama itu sederhana. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu. Jadi kalau dari tadi kita ngomongin tentang perintah Tuhan, firman Tuhan itu apa? Ya ini. Hiduplah di dalam kasih-Nya Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dan kita sadar betapa Tuhan mengasihi kita. Dan kita saling mengasihi satu sama lain. Dan hidup saling mengasihi itu bukan cuma sekedar kita, oh I love you, that's it. Gitu. Atau misalkan, oh gue sayang sama lu kok, gue peduli sama lu. We don't just say it by our words. Tapi we do it with our hearts. Kita lakukan dengan seluruh hidup kita. Di Amplified Version diperjelas lagi. Dikatakan, this is my commandment that you love and unselfishly seek the best for one another. Kita nggak cuma mengasihi, kita nggak cuma bilang kayak, oh ya, kalau misalkan kita bisa, kita memberi. Kalau misalkan kita lagi ada waktu, ya kita melayani. Kalau misalkan kita lagi ada uang, ya kita bisa mengasihi. Not only that, tapi kita unselfishly seek the best. Kita mementingkan kepentingan orang lain. Kita fokus sama kepentingan orang lain. What other people needs. Apa yang orang lain sedang alami, apa yang jadi struggle orang. Dengan itulah kita benar-benar bisa benar-benar ngalamin kasih-Nya Tuhan secara pribadi. Dan akhirnya kita bisa terus bertumbuh dan tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Tapi mungkin ada di antara kita yang merasa seperti ini. Tuhan, aku nggak merasakan kasih Tuhan di dalam hidupku. Kita ngerasa mungkin kayak gini. Hidupku berantakan Tuhan. Aku nggak tahu masa depanku bakal gimana. Aku pelayanan biasa-biasa aja. Di sekolah juga aku dibully. Papa mama di rumah juga nggak jadi contoh yang baik. Aku juga suka dibully sama kakak atau adikku. I don't feel your love. Gimana caranya aku bisa mengasihi kalau aku belum terima kasih-Nya Tuhan? And that's true. Benar. You cannot give what you do not have. Kita nggak bisa memberi apa yang kita nggak punya. Makanya kita nggak perlu berusaha untuk menghasilkan kasih dengan diri kita sendiri. Kita cukup terima kasih-Nya Tuhan. Dan kasih-Nya Tuhan seringkali sudah ada di sekitar kita, tapi without we realizing it. Coba semuanya saya minta hari ini sama-sama nafas. 1, 2, 3. Itu kasih. The clothes in our body. Ini kasih Tuhan. HP kita, segala hal yang kita punya itu semua bentuk dari kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan gak pernah ditakdirkan, ditetapkan untuk tetap di dalam diri kita. Tapi Tuhan mau lewat kasih-Nya kepada kita, kita bisa mengasihi orang lain. Kita dikasihi bukan supaya kita bisa jadi penuh kasih, tapi supaya kita bisa mengasihi. Kita dilayani tujuannya supaya kita bisa melayani. Kita diberi supaya kita bisa memberi. Kita diampuni tujuannya supaya kita bisa mengampuni. Dan kita disertai, kita diberkati tujuannya supaya kita bisa jadi berkat. Dan kita bisa menyertai, menemani teman-teman kita di luar sana yang sedang membutuhkan teman. So God's love was never meant for just to be received by you. God's love was never just meant for us. It is meant to be shared with others. Tuhan berkati kita begitu banyak supaya kita bisa jadi berkat, bukan supaya kita diberkati saja. Your life is a testimony. Hidup kita adalah kesaksian. Ketika kita mengalami kasih-Nya Tuhan, begitu besar kasih-Nya buat kita. Disitulah kita bisa belajar untuk mengasihi orang lain. Next. Dan ketika kita mengerti bahwa Tuhan memberikan perintah-Nya karena Dia mengasihi kita, dan kita belajar juga untuk mau mengasihi Dia dengan cara kita menaati perintah-Nya, dan kita juga belajar untuk terus tekun menaati perintah-Nya dengan kasih yang begitu besar di dalam hati kita. Karena kita sadar betapa Tuhan mengasihi kita, maka kita nggak lagi taat sebagai seorang hamba. We are no longer slaves. Kita bukan lagi budak saja atau hamba saja, but we are a friend. Ayat 14 dikatakan gini, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya.
Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Kita nggak lagi menaati Tuhan secara blind. Kita nggak tahu kenapa kita harus memberi, kita nggak lagi tahu kenapa kita harus melayani, kita nggak lagi tahu kenapa kita harus nggak menjaga kata-kata kita. Tapi kita tahu, karena seorang sahabat itu diberitahukan segalanya. Dan ketika kita mengetahui segalanya, kita bisa taat sama Tuhan dengan pengertian, dengan pengenalan. Dan kalau kita ngerti kenapa kita harus taat, kalau kita tahu kenapa kita harus taat, justru di situ kita bisa sepenuhnya taat sama Tuhan. We are not slaves. Kita bukan budak yang asal diperintah harus lakuin. Kita bukan hanya hamba yang kayak kamu harus begini, kamu harus begitu. Tapi kita adalah sahabat. Kalau hari ini kita bingung kenapa Tuhan aku harus ampuni papa mamaku. Kalau hari ini kita bingung kenapa Tuhan aku harus tetap hormati mereka. Mereka gak jadi contoh buat aku. Kenapa aku harus ampuni teman-temanku. Mereka ngebully aku kok. Kenapa aku gak bisa bully balik. Hari ini teman-teman datang sama Tuhan dan Tuhan yang akan berikan pengertian buat kita. Kita gak perlu paksa diri kita untuk taat tanpa pengertian. Tuhan mau memberikan pengertian karena kita bukan lagi budak. Kita bukan lagi hanya hamba. Kita adalah sahabat yang dekat. Nah, hari ini kita udah belajar banyak bagaimana kita tinggal di dalam firman, kita tinggal di dalam kasih-Nya, kita sadar betapa Tuhan mengasihi kita. Dan karena itu Dia memberikan firman-Nya, dan kita menaati firman-Nya dengan pengertian hari ini kalau Tuhan mengasihi kita. Kita semua mungkin sudah pernah dengar ini atau we listen to this message for a few times. Tapi hari ini teman-teman ada 4 poin sederhana, 4 things that I want to share with you real quick. Cepat aja. Takeaway yang pertama, tinggal di dalam firman dan tinggal di dalam kasih Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Kita nggak bisa terus taat sama firman Tuhan kalau kita nggak mengalami kasih Tuhan setiap hari. Karena kita nggak sempurna. Walaupun kita udah terima Tuhan Yesus yang sempurna, kita masih manusia yang hidup di dalam daging yang nggak sempurna. Oleh karena itu kita perlu ngalamin kasih Tuhan setiap hari. Supaya setiap hari kita bisa konsisten taat sama firman. Banyak orang hari-hari ini, mungkin termasuk di antara kita hari ini, mulai drift away, mulai menyimpang, mulai nggak lagi taat sama firman. Bukan karena kita nggak bisa, atau bukan karena kita nggak mau. Tapi kita udah nggak mengalami kasih Tuhan. Kita lupa betapa Tuhan sayang sama kita. Kita lupa betapa Tuhan peduli sama hidup kita. Akhirnya kita mulai nggak konsisten di dalam Tuhan. Alami kasih Tuhan lewat firman-Nya. Alami kasih Tuhan lewat doa, lewat jam-jam worship, kita alami kasih Tuhan. Poin yang kedua, takeaway yang kedua. He commands because He loves. Saya ulangi sekali lagi, He commands because He loves. Tuhan memberikan perintahnya, firman-Nya karena Dia mengasihi kita. Tuhan gak pernah paksa kita untuk taat. Seriously, Tuhan gak pernah paksa. Kalau Dia paksa, it is against our free will. Tuhan berikan kita kehendak bebas untuk memilih. Tapi justru hari ini Tuhan mengajak kita, ayo kita yang tahu kebenaran, ayo taat. Ayo kita belajar sama aku. Belajar sama firman, belajar sama Tuhan. Tuhan Yesus kan gak bilang, kamu harus mengikut aku. Tapi Tuhan bilang, belajarlah kepadaku. Sebab kuk yang kupasang adalah kuk yang ringan dan enak. Jadi kalau hari ini mengikut Yesus terasa berat, it's simple. You just come to Him, ask for His love. Ask for His power. Karena Tuhan gak pernah paksa kita untuk taat. Dia hanya mengajak kita untuk taat supaya di dalam Dia kita bisa beroleh kehidupan. Di dalam Dia kita bisa beroleh hidup yang kekal. Next takeaway yang ketiga. God's love is never meant to stay with you. It is meant to be shared with others. Ingat, kita dikasihi supaya kita bisa mengasihi. Kita dilayani supaya kita bisa melayani. Kita diberkati bukan supaya kita jadi kaya atau hidup kita penuh dengan berkat, tapi supaya kita bisa jadi berkat buat orang-orang. Supaya kita bisa memberi buat mereka yang membutuhkan. Di luar sana, in this room, I don't know how many, 100, 90, 100 orang. Ada 100 kali lipat orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. And they need us. Firman Tuhan bilang, barang siapa, gimana caranya mereka mau kenal Tuhan kalau nggak ada yang pernah memberitakan? Gimana caranya ada yang memberitakan kalau nggak ada yang pernah mau pergi? So our job is not finished here. Our job begins here. And it starts outside.
di mana kita belajar untuk mengasihi orang lain dan belajar untuk memperhatikan kebutuhan mereka. Dan takeaway yang terakhir, yang keempat. Next. Servants obey because they have to. Friends obey because they want to. Kalau kita sebagai hamba, kita emang harus taat sama Tuhan kita karena kita dibayar dan hidup kita hanya untuk Tuhan kita. Tapi karena kita adalah bukan lagi hamba, kita adalah sahabat. Maka kita dengan sukacita, dengan senang hati, kita taat sama Dia. Kita taat sama Tuhan. Dan ketika kita dengan sukacita, dengan senang hati kita taat sama Tuhan, maka dengan konsisten kita bisa hidup di dalam Dia, dan kita bisa mengikut Yesus sepenuhnya dengan hidup kita. Teman-teman, I don't know what it is that you've been going through lately. Aku nggak tahu apa yang jadi struggle-nya teman-teman akhir-akhir ini. Aku nggak tahu apa yang sedang teman-teman alami secara pribadi, but what I know is kasih Tuhan ada buat hidup setiap kita. Tuhan Yesus mengasihi kamu apa adanya. Dan hari ini, apapun yang menjadi struggle kita, biarlah hari ini kita datang sama Tuhan dan kita rasakan kembali betapa besar kasih-Nya Tuhan buat hidup kita. Mari kita datang sama Tuhan hari ini, teman-teman. Saya undang teman-teman kita semua untuk bangkit berdiri.